Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas bab 2 ya, yaitu bab terbaru ini tentang food and vegetable, yaitu tentang makanan dan juga sayur-sayuran. Baik anak-anak, apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, mari kita mulai. Nah, pada bab 2 ini kita akan mempelajari food and vegetable. Tujuannya adalah kalian bisa lihat di sini. Yang pertama, siswa dapat berkomunikasi tentang buah-buahan. Kemudian siswa dapat menggunakan kata atau an pada buah-buahan dan sayur-mayur. Kemudian siswa dapat menyebutkan dan melafalkan buah-buahan dan sayur-mayur dalam bahasa Inggris ya. Kemudian siswa dapat menulis dan menjawab pertanyaan tentang buah-buahan dan sayur-mayur berdasarkan gambar. Kemudian siswa dapat mengisi teka-teki tentang buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke. Nah, berikut ini ada beberapa gambar dan juga kosakata dalam bahasa Inggris tentang buah-buahan dan sayur-sayuran ya tentunya nanti. Baik, sekarang Bu Lydia akan memberikan contoh bagaimana cara pengucapannya ke dalam bahasa Inggris. Kemudian silakan kalian tirukan di rumah ya. Apakah kalian sudah siap untuk menirukan Bu Lydia, anak-anak? Baik, mari kita mulai. Watermelon, orange, mango, avocado, strawberry, banana, apple, grape, jambu, pea, durian, pineapple. Oke, apa kalian sudah menirukan Bu Lydia? Baik, mari kita lanjutkan. Kosakata tentang sayur-sayuran. Potato, bean, chili, corn, eggplant, leek, spinach, tomato, cucumber, broccoli, paprika, carrot. Nah, itu tadi cara pengucapan beberapa kosakata sayuran dan buah-buahan ke dalam bahasa Inggris ya. Silakan kalian tirukan di rumah. Nah, berikut ini adalah contoh bacaan anak-anak tentang sayur-sayuran dan juga buah-buahan ya. Perhatikan Bu Lydia baik-baik ya. Ini adalah babat agrobis ya. Ini judulnya yaitu babat agrobis. Nah, ini adalah tempat penjualan atau sentra penjualan buah dan juga sayur-sayuran. It is Sunday morning. Ini adalah hari Minggu pagi. Jane and her mother are going to the babat agrobis. Jane dan ibunya pergi ke babat agrobis. They are buying vegetables. Mereka membeli sayuran. Mother is carrying a basket to put off the vegetables. Ibu membawa keranjang ya atau wadah untuk meletakkan sayur-sayuran. There are carrot. Carrot ini adalah wortel ya. Kemudian bean, ini adalah kacang. Kemudian tomato, ini adalah tomat. Kemudian cabbage, ini adalah kubis. Kemudian onion, ini adalah bawang ya. Kemudian corn, jagung, and spinach. Ini adalah bayam in the basket.
ini di keranjang. Nah, ini adalah bacaan tentang Babat Agrobis ya, yaitu tempat penjualan sayur dan buah-buahan. Oke, materi selanjutnya. Nah, ini adalah penggunaan artikel ya anak-anak. Lydia akan menjelaskan bagaimana penggunaan artikel e dan en. Namun sebelumnya, apa sih Bu Lydia artikel e dan en itu? Jadi e dan en itu biasanya digunakan dalam bahasa Inggris itu sebelum kata benda, anak-anak. Kata benda itu kan contohnya ada meja, ada buku gitu kan, ada pensil ya. Itu adalah kata benda. Nah, di dalam bahasa Inggris sebelum kata benda itu ada sebuah artikel, yaitu ada e dan en. Nah, yang biasanya digunakan sebagai pelengkap dari penulisan kata benda. Nah, bagaimana sih Bu Lydia penggunaan e dan en itu? Nah, perhatikan ya. Penggunaan e itu bisa ditulis sebelum kata benda yang pengucapannya itu diawali oleh huruf konsonan. Nah, gitu ya. Jadi penulisan e ini bisa diletakkan sebelum kata benda yang pengucapannya diawali oleh huruf konsonan. Nah, ini berkebalikan dengan en ya. En itu an ini tulisannya. Kalau penggunaan en itu digunakan sebelum kata benda yang bunyi awalannya itu menggunakan huruf vokal. Nah, bagaimana Bu Lydia contohnya? Sebelum itu kalian harus ingat dulu ya, huruf vokal itu adalah a, i, u, e, o. Huruf konsonan ini adalah selain a, i, u, e, o ya, dalam huruf alfabet selain a, i, u, e, o. Jadi ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y. Yeah. Nah, jadi gitu ya anak-anak. Oke, masuk ke contoh. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini ada it is an apple. Kenapa Bu kok pakai en ya? Seperti yang Bu Lydia tadi bilang bahwa en ini bisa kita gunakan sebelum ada kata benda yang pengucapan awalnya itu menggunakan huruf vokal. Nah, apple ini kan huruf vokal kan ya? Apple. Nah, ini jadi kita menggunakan artikel en. Nah, bawahnya juga I like an apple. Kemudian perhatikan gambar di samping ini ada it is a banana. Loh Bu, kenapa kok nggak pakai en? Nah, boleh tadi bilang kan kalau e itu digunakan untuk kata benda yang pengucapan awalnya itu menggunakan huruf konsonan. Nah, ini ada B ya. It is banana. Nah, ini. Jadi ini menggunakan e. It is a banana. I like a banana. Nah, gitu ya. Jadi yang Bu Lydia maksud ini pengucapan ya, bukan penulisan. Karena beda lagi anak-anak. Nanti di sini ada contoh lain lagi, ada a university. Loh Bu, kok nggak pakai en? Karena kan di depannya ini ada o, bukan harusnya huruf vokal. Nah, Bu Lydia tadi bilang bahwa pedoman kita adalah menggunakan pengucapan, bukan penulisan. Ini bacanya adalah a university. A university. Jadi ini diawali pengucapannya menggunakan huruf Y ya. Y ini adalah huruf konsonan. Maka penulisan artikelnya harus e, bukan en. Sementara contoh lainnya lagi, an hour. Loh, ini juga H ini kan penulisannya huruf konsonan. Tapi kenapa kok pakai en? Karena cara bacanya adalah hours, bukan hours ya. Tapi hours. Oh, hour. Nah, jadi artikelnya harus menggunakan an karena an hours. O masuk ke dalam huruf vokal. Jadi harus ditulis artikelnya an. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian di sini juga it is an orange. Nah, karena ini adalah huruf vokal, maka penulisan artikel adalah
an. I like an orange. Nah, ini juga it is an avocado. Mother likes an avocado. Nah, karena ini pengucapannya adalah avocado, maka huruf vokal sehingga artikel yang harus ditulis adalah an. Gitu ya anak-anak. Apa kalian sudah paham tentang penggunaan artikel e dan n ini? Jika belum paham, silakan kalian putar lagi penjelasan video dari Bu Lydia ini secara berulang-ulang sampai kalian betul-betul paham ya. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan semangat. Bu Lydia akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.